Nah, gimana nih pergerakan Antam? Apakah memang masih ada kenaikan atau enggak? Nah, kan ini pertanyaan dari teman-teman ya. Pastinya sampai berapa naiknya? Nah, saya akan bahas di sini. Nah, yang pertama untuk Antam, kita lihat ya. Ini ada pola. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah beberapa saham yang memang saya request dan ini terkirim dalam beberapa detik saja. Nah, seperti ini contohnya Tins ya. Nanti saya akan bahas juga ya untuk saham-saham dari permetalan juga dan juga dari perbankan ya. Kita akan membahas dari yang pertama itu hari ini adalah IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG ini mampu bertahan di zona hijau ya teman-teman di akhir di sesi 1 dan di sesi 2 ini. Sektor energi ini adalah bergerak yang paling menguat ya, dan sektor healthcare ini terkoreksi paling dalam. Nah, kita lihat nih di sini teman-teman, ada sentimen beberapa yang memang cukup bagus ya, terutama terhadap saham metal, yaitu dari Elon Musk juga akan membeli ya, atau Tesla ini akan membeli produk tins atau produk nikel ya dari Indonesia, yang mana memang ini akan menaikkan perjanjiannya. Dan juga nanti saya akan membahas beberapa saham yang memang menarik lainnya. Nah, ini untuk IHSG hari ini menyentuh area trendline ya. Area trendline ini yaitu batas ya, sebenarnya sempat menyentuh area tinggi ya, high-nya itu sempat menyentuh di 7144. Nah, namun terkoreksi kembali di pimpin ya. Ini dipimpin di sini oleh beberapa perbankan juga yang memang adanya profit taking, dan juga ada beberapa dari metal juga yang memang profit taking juga. Nah, kita lihat teman-teman untuk IHSG ini masih bergerak dalam zonanya ya, zona mix ya. Nah, nanti ini akan bergerak di range sideways seperti ini teman-teman. Jadi ini range sideways-nya, ini support barunya yaitu di area 7030 ya. Ini kemudian untuk support baru di area 7030 dan resistennya di area sini ya. Jadi di area 7150 di area sini, ini sebagai area range untuk area sideways. Nah, diambil dari mana? Diambil dari sini ya. Ini pergerakannya seperti ini. Nanti dia akan berada di area konsolidasi terlebih dahulu. Nah, teman-teman, apa yang harus dilakukan? Yang penting teman-teman jangan terlalu agresif. Intinya adalah kita bisa kejar saham-saham yang memang masih berada di level bawah ya. Nanti teman-teman ketika ingin membeli ya, ini ukur dulu risk and rewardnya seperti ini ya. Intinya IHSG memang bergeraknya mix, tapi kita bisa memilih saham-saham yang memang untuk ditradingkan. Dan juga kita masih menunggu pengumuman nih nanti dari Amerika Serikat juga tentang inflasi ya. Di inflasi ini di tanggal di tanggal hari Kamis ya, kalau nggak salah nih hari Kamis esok ya, di tanggal 11 atau 10 ya, sorry 11 ya. Nah, 11 itu ada pengumuman nanti untuk inflasi AS seperti apa. Nah, kita juga nanti tunggu tuh datanya seperti apa. Dan juga dari bursa sendiri ini akan ada pengumuman nanti ya untuk rebalancing MSCI-nya juga. Nah, kita lihat nanti ya untuk beberapa saham-saham yang memang masih menarik. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu ya dari sektor perbankannya juga ya. Untuk yang pertama itu adalah saham BBCA. Nah, hari ini BBCA itu naik ya 0,3%, ditutup di area 7.900. Nah, gimana pergerakan untuk saham BBCA? Nah, ini selama dia masih uptrend seperti ini, bagi teman-teman yang memang sudah punya ya, pokoknya kita hold saja terlebih dahulu. Tapi bagi teman-teman yang belum punya, gimana? Kalau view-nya untuk investasi jangka panjang seperti ini, teman-teman bisa tunggu saja di area murahnya. Nah, area murahnya di mana? Apakah memang akan terkoreksi atau tidak? Nah, kita kan belum tahu ya terkoreksinya sampai mana. Tapi intinya saya akan bahas di sini. Nah, untuk potensi koreksinya ya terdekat di level 7.750.
Nah, di area sini ini adalah level terdekatnya saja, dan untuk area resisten selanjutnya ada di mana? Resisten selanjutnya ya di area 8.000-an ya, di 8.230 di area sini sebagai area resisten selanjutnya. Nah, intinya ketika dia sudah naik tinggi seperti ini ya memang view-nya investasi ya. Ini kan saya sudah bahas ya dari jauh-jauh hari juga. Bagi view-nya invest mau nambah muatan di area sini juga ya. Ini boleh-boleh saja di 7.200, akhirnya ada yang serok juga. Dan ini dia siap untuk keep hold, dan untuk teman-teman yang belum punya mau nunggu ya boleh saja, atau memang nggak sabar nih mau cicil saja di 7.900 ya boleh saja, tapi jangan terlalu banyak-banyak ya. Lakukan money manajemennya dengan baik. Nah, intinya adalah untuk BBCA ini masih strong untuk melanjutkan penguatan ya. Bila ada koreksi nih, koreksian wajar juga. Dan untuk RSI-nya ini sudah di area 73. Artinya apa? Ini masih strong untuk melanjutkan kenaikan, dan Bandarwik di sini juga masih hijau ya. Artinya di sini masih ada penguatan yang memang masih cukup menjanjikan sebenarnya. Tapi memang kalau esok hari ada koreksi ya wajar-wajar saja. Nah, ini untuk BBCA. Berikutnya ada BBRI. Nah, BBRI juga sama nih, hari ini naik 0,9%, ditutup di area 4410. Nah, gimana nih untuk view-nya dari BRI? Kalau teman-teman view-nya investasi lagi, sekali lagi ini strong untuk di hold ya, hold keras nih. Kalau memang teman-teman view-nya investasi, apalagi punya modal di area 4.000-an, bahkan di 3.900 ya, di area sini ini masih boleh di hold. Nah, gimana untuk teman-teman yang belum punya? Apakah memang mau buy masih boleh atau enggak? Nah, kita lihat di sini di menu 0 di sini ya. Kalau teman-teman belum punya, mau ngambil pasnya di mana? Nah, sebelum dia keluar dari area 4.420 ya, ini ambil dari fraktal atas di area sini. Teman-teman ini masih boleh cicil buy ya. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di 4.300 sampai 4.250. Kalaupun dia koreksiannya tidak akan di bawah 4.250 ya. Ini bahkan sampai ke 4.000-an lagi, atau apalagi di 3.700-an. Ini ya nggak memungkinkan ya, karena memang dia sudah naik, dan ini secara fundamental juga masih cukup bagus. Apalagi kita tahu ya di kuartal 2 kemarin laporannya juga cukup bagus ya dari perbankan semuanya. Nah, ini untuk jangka pendek ya ini akan masih bergerak di area konsolidasi ini, tapi kecenderungan masih menguat, ini masih ada. Nah, untuk area TP-nya atau area target price-nya itu ada di 4530 di area sini sebagai jangka pendek TP-nya. Kalau dia kuat ke 4630-nya. Tapi teman-teman kalau memang mau masuk ya cicil-cicil saja. Tunggu di dekat area 4.300 ya, 4.300 di area sini teman-teman mau cicil buy ya boleh-boleh saja. Nah, ini untuk BRI. Dari sini stokastiknya juga memang masih tinggi dan volume juga masih mengalami penguatan. Nah, ini saya review untuk perbankan besarnya ini sekilas saja ya. Ini karena memang masih cukup bagus semuanya, jadi kita masih sekilas saja. Nah, ini selanjutnya ada saham BBNI, yang mana BBNI hari ini mengalami penguatan yang paling cukup tinggi ya, 2,4% hari ini. Dia tetap ya ke arah naik ya. Kalau teman-teman memang view-nya investasi, sekali lagi ya ini boleh di hold. Nah, ketika di sini teman-teman lihat di sini ada lower, kemudian lower high-nya di sini high ya, lower tapi di high. Nah, ini juga kemudian lower high-nya juga sama, dan dia masih melanjutkan kenaikan. Nah, potensi untuk BNI ada di mana? BNI potensialnya ada di 8.500 ya, 8.592. Kalau saya ambil dari sini garis MA-nya ya jelas sekali di sini ya. Ini di area 8.500, ini harus dijebol terlebih dahulu sebelum dia lanjut kenaikan. Kalau memang dia lanjut kenaikan dan dia dijebol, kemana arahnya? Ke area 9.000-an ya. 9.000 ini boleh teman-teman watchlist juga nanti untuk investasi jangka panjangnya di area sini, jadi bisa di hold terlebih dahulu. Nah, ini untuk saham BBNI. Secara RSI-nya di sini memang masih 69, dia melanjutkan kenaikan. Artinya kalau dia sudah menyentuh area 70-an ini masih cukup menarik, volume juga di atas rata-rata. Hari ini Bandarwik juga masih naik ya, jadi ini masih cenderung untuk hold. Apakah
teman-teman yang memang belum punya mau ambilnya di area mana? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Jadi kalau mau ngambilnya di area mana, tunggu saja koreksiannya, yaitu ada di area sini ya, di area 8024 sampai di 7990. Nah, di area sini kalau memang dia ada potensial untuk koreksi ya, tentunya dia akan ke area bawah dulu ya, sebelum nanti dia lanjut naik ya. Ini boleh konsolidasi, ini melanjutkan kenaikan. Nah, ini kalau memang mau nunggu dan kalau dikasih di area 8.000-an. Tapi kalau nggak dikasih gimana ya, kita bisa cicil saja strateginya. Kalau nggak mau kemahalan ya kita wait and see terlebih dahulu. Yang penting teman-teman masih punya saham yang lainnya atau bisa lirik saham yang lainnya memang masih potensial untuk mengalami kenaikan juga. Nah, ini untuk saham BBNI. Berikutnya ada saham BMRI. Nah, BMRI juga sama, hari ini naik 1,5%, ditutup di area 8475. Nah, gimana nih untuk tren daripada saham BMRI? Nah, selama dia masih berada di area 8500, ini potensial ini masih akan terkoreksi ya. Koreksinya kemana? Koreksinya paling tipis saja ke area 8300 ya, di area sini. Di area 8350 ini sebagai area supportnya sekarang, dan untuk support jauhnya ada di 7975. Pertanyaannya, apakah masih bisa terkoreksi sampai ke 7975 atau di area 8000-an? Masih bisa. Nah, tetapi tunggu timing yang tepat saja. Karena apa? Di sini dia sudah membentuk high-nya lagi ya, seperti ini. Ini kan lower, kemudian ini lower high, kemudian di sini lower high juga, dan di sini masih berada di dalam lower high. Intinya dia masih strong untuk melanjutkan penguatan. Kalau teman-teman ya di bot ini menggunakan menu 4 di sini, terlihat di sini ya, dari tanggal berapa nih, 19 bulan Juli ini ada muncul sinyal buy, artinya ini layak buy. Kemudian di sini hari kemarin juga ya, hari kemarin di sini ada sinyal buy, dan ini hari ini melanjutkan penguatannya lagi. Intinya adalah menggunakan bot ini teman-teman bisa gampang lakukan pembelian di area mana. Jadi intinya kalau seperti ini boleh layak buy tentunya, dan RSI-nya juga masih di 65. Bandar week di sini masih masuk, artinya ini masih ada volume yang cukup tinggi juga ya, atau bandar yang memang masih masuk, volumenya juga di atas rata-rata ya. Jadi ini untuk saham BMRI. Kesimpulannya boleh hold. Bagi teman-teman yang belum punya mau cicil lagi di area 8300 ya, di area sini ini boleh saja. Jadi tunggu saja koreksiannya kalau memang dikasih. Tapi intinya adalah ketika saham sudah naik tinggi seperti ini, bagi teman-teman yang memang belum punya ya tunggu saja, wait and see di area koreksian. Nah, seperti ini ya, ini kan ada koreksi di area sini, kemudian dia ada koreksi juga di area sini. Jadi pada saat koreksi seperti ini teman-teman lakukan untuk cicil belinya. Nah, ketika sudah naik seperti ini kan pasti teman-teman juga nyesal ya, wah kenapa saya nggak nyicil nih di area sini. Intinya untuk BMRI ini masih boleh di hold saja ya. Nah, ini untuk saham perbankan, dan akan ada saham lainnya ya yang saya akan bahas. Yang pertama itu dari saham Antam. Antam hari ini naik signifikan sebenarnya ya, sempat menyentuh high-nya itu di area 2230. Nah, gimana nih pergerakan Antam? Apakah memang masih ada kenaikan atau enggak? Nah, kan ini pertanyaan dari teman-teman ya. Pastinya sampai berapa naiknya? Nah, saya akan bahas di sini. Nah, yang pertama ya, untuk Antam kita lihat ya, ini ada pola. Nah, kalau teman-teman pakai menu 3 ya, di area sini ini ada namanya pola ya, polanya itu cup and handle. Nah, cup and handle-nya dari mana? Nah, ini cupnya ya, saya lupa untuk menambahkan cupnya seperti ini. Jadi intinya di sini ada menu atau ada pola ya di menu 3 di sini, cup and handle. Nah, potensialnya gimana sekarang, gimana, apakah memang masih layak buy atau enggak? Nah, selama teman-teman lihat di sini yaitu di area range buy-nya itu di area 2100 ya, ini 2100 sampai di 2200 ya, ini teman-teman masih boleh koleksi. Karena apa? Karena memang di area sini ini masih dekat-dekat dengan area breakout-nya atau breakout cup and handle-nya. Tapi kalau memang dia sudah keluar dari 2200 ya, teman-teman mau ngejar ya sayang sekali ya, padahal di area sini ini masih ada kesempatan untuk buy. Nah, untuk target price-nya ada di mana? Target price-nya ada di 2740. Tetapi ini disclaimer on sekali lagi, pastinya
ketika naik pun ini tidak semata-mata langsung naik dalam satu hari sampai ke 2740. Pastinya akan ada namanya zigzag dulu seperti ini ya. Nah, mungkin dia naik, kemudian seperti ini dia membentuk koreksi yang terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan penguatan. Nah, ini untuk view dari saham Antam dan disclaimer on. Nah, kita tahu juga ya, untuk Antam ini kan hari ini ada berita yang memang cukup bagus ya. Beritanya apa? Kalau teman-teman lihat ya, dari Tesla sendiri itu kan memang sudah mengumumkan akan membeli nikel dari Indonesia. Nah, kita lihat juga dari Antam ini ada historinya ya. Ada historinya apa? Nah, kalau tadi teman-teman di grup itu baca ada historinya itu Antam ini gandeng si NGR garap hilir nikel untuk electric vehicle. Nah, ini jadi baterainya ini yang memang dari ini menyediakan baterai untuk electric vehicle atau untuk perusahaan Tesla ya. Jadi baterai itu yang memang dibutuhkan untuk kendaraan listrik. Jadi inilah yang memang hari ini juga katalis dari saham Antam ini mengalami kenaikan ya, karena itu ya. Jadi adanya kerjasama antara Antam dan si NGR. Jadi ini teman-teman boleh cermati juga untuk esok hari ya untuk saham Antam. Jadi kalau memang mau buy, range-nya itu jangan lebih dari 2200. Tetapi kalau dia sudah tinggi ya, kalau teman-teman mau buy ya boleh saja, tetapi kan pasti ada risk rewardnya, teman-teman harus ukur juga. Nah, ini untuk saham Antam. Dari RSI-nya juga masih 66, volume juga hari ini tinggi ya, ini cukup menarik juga. Jadi silakan ya cermati untuk area buy dan area support, area resistennya. Nah, untuk supportnya ada di mana? Supportnya ada di 2100. Selama dia masih bertahan di area 2100 ya, apalagi di 2023 lah. Nah, saya ambilnya dari mana? Ambilnya dari MA60. Nah, di area sini sebagai area support berikutnya ya. Silakan catat ya strateginya, silakan diatur. Dan kalau mau bahas secara real time bisa ya teman-teman, silakan. Yang belum gabung di grup Telegram silakan gabung. Nah, ini untuk saham Antam. Berikutnya ada saham Tins. Nah, hari ini Tins juga menarik sebenarnya. Kalau teman-teman ketinggalan Antam misalkan hari ini sudah trading, nah ini ada saudaranya yaitu Tins. Nah, ini Tins juga menarik yang memang hari ini sebenarnya ada pola. Nah, polanya dari mana? Pola terlihat dari sini yaitu IHS atau Inverted Head and Shoulder. Nah, ini untuk target price-nya ada di mana? Target price-nya ada di 17.30. Nah, ini juga sama ya, ketika ada pola seperti ini semata-mata tidak langsung dicapai dalam satu hari. Intinya dia harus ada koreksian terlebih dahulu seperti ini sebelum dia melanjutkan kenaikan. Kalau memang dia langsung lanjut naik lancar ya, ini pasti akan menunggu beberapa hari ya, atau minggu juga ya, pastinya tidak langsung naik ya. Seperti ini kan dia pola dari bawah dia naik ke atas, ini kan perlu beberapa hari, bahkan ini ada beberapa minggu. Nah, seperti inilah ketika pola terbentuk ini teman-teman boleh untuk spekulatif buy. Sebenarnya kalau tadi di grup ya, ini cek, ini ada spekulatif buy untuk saham Tins seperti ini. Jadi silakan yang belum gabung di grup Telegram silakan gabung. Nah, volume juga di atas rata-rata hari ini. RSI-nya masih 59, Bandarwik masih masuk. Nah, ini masih cukup bagus peluangnya. Nah, kemudian ada saham Inco. Inco hari ini kita lihat ini juga ini cukup bagus pergerakan dari saham Inco. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini untuk saham Inco teman-teman lihat di bot ya. Ini sebentar saya cek apakah tadi ada. Oh, ternyata Inco saya enggak ini. Nah, kalau kita lihat di sini Inco sampai mana kenaikannya? Apakah memang masih cukup bagus enggak nih? Kalau memang teman-teman lihat ya, ini Inco ini pergerakannya masih cukup bagus. Nah, ini sudah dibahas juga di grup Telegram ya. Ini di chat ya. Dan ini naik 6,7% hari ini. Kemudian target price-nya sampai mana? Target price-nya sampai di 7.075, 7.175. Ini untuk target jangka pendek. Nah, apakah memang langsung disentuh esok hari atau tidak? Nah, kita lihat pastinya kalaupun akan disentuh ke sini pastinya ada fluktuasi terlebih dahulu. Apalagi hari ini
naik tinggi, juga volume juga di atas rata-rata. Nah, ini untuk saham Inco juga ini boleh dicermati ya teman-teman, selama dia masih bertahan di area support ini masih cukup bagus. Nah, supportnya kita ambil ya, ini untuk terdekatnya itu ada di 6.326, ini terdekat, tapi sampai di 6.137 ya, atau 6.130 ya. Diambilnya dari mana? Diambil dari MA60, ada MA100 ya, ini double support, apalagi di bawahnya ada MA20. Nah, intinya untuk Inco juga sama, ini masih bergerak dalam area range untuk melanjutkan kenaikan. Nah, ini untuk saham Inco, RSI-nya juga 66, volumenya juga masih cukup bagus juga ya. Ini untuk saham Inco. Berikutnya ada saham MDKA. MDKA ini mengalami kenaikan hari kemarin, sebelumnya hari ini ada terkoreksi, namun wajar. Kenapa wajar? Karena memang kemarin sudah naik tinggi ya, itu naik 4,2%, hari ini minus 1,2%. Ini koreksian wajar. Kenapa wajar? Karena selama masih berada di atas area support 4120, MDKA ini masih melanjutkan kenaikan, ini peluangnya terbuka lebar, apalagi ini ada polanya apa? Polanya inverted head and shoulder. Kalau seperti ini polanya adalah pola pembalikan arah, yang mana pola pembalikan arah ini target price untuk jangka pendek ini ada di area 4.700 ya. Ini sebagai area target price-nya. Diambil dari mana? Diambil dari sini ya. Kenaikan seperti ini ya, ini adalah target price-nya. Ketika dia memang sudah ada pola seperti ini, kita ukur nih dari kedalaman sini sampai batasnya sini, sampai mana targetnya? Ternyata 4.700. Nah, disclaimer on sekali lagi, ini adalah pola ya. Kalau memang pola ini bisa disentuh atau tidak, atau memang valid atau tidak ya, kita lihat tentunya, karena memang harus ada namanya zigzag terlebih dahulu. Kalau memang dia mau lebih lancar naik ya, nggak mungkin dalam satu hari seperti ini juga. Nah, ini untuk saham MDKA. Dari sisi volume juga masih normal ya, ini di bawah rata-rata. Ketika volume merah seperti ini, RSI-nya 55. Yang menarik adalah Bandarwik juga masih masuk ya. Ini untuk saham MDKA. Silakan catat untuk area support, area level resistennya. Intinya gini, 4120 sebagai area support, 4700 sebagai area potensialnya atau target price-nya. Tapi ini tidak langsung dikasih dulu. Selama teman-teman mau beli, misalkan mau beli di area 4120-an, yang penting di area sini ya teman-teman boleh beli. Tapi kalau memang dia sudah jebol ke bawah ya teman-teman batasi resiko saja. Nah, ini untuk saham MDKA. Nah, berikutnya ada saham Harum. Harum hari ini 1,4% ya naiknya. Ini tipis. Nah, kenapa tipis? Karena memang sempat nyentuh di area high ini, high-nya itu di 1825. Namun dia menyentuh area resist yang ada di 1800 ya, 1808. Ini penutupannya pas sekali di area MA60 dan juga ada MA200. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah garis biru ya, garis biru ini adalah MA200. Ini harus dijebol terlebih dahulu, apalagi kalau dia berhasil breakout dari area 1950 ya. 1950 di area sini harus dijebol terlebih dahulu sebelum dia lanjut breakout naik ke atas ya. Kalau ini mau dibilang cukup bagus ya, ini sebenarnya pergerakannya masih bagus. Terlihat dari tren ini kan memang masih naik ya. Nah, kalau menu 0 di sini ada trennya, garis trendline. Nah, ini masih nurut ya. Selama dia nggak jebol dari area trendline bawah, ini ya dia masih boleh hold. Tapi kalau teman-teman mau spekulatif buy, ini boleh saja ya. Tunggu support di area 1700, ini di area sini, ini sebagai area support pendeknya. Tapi kalau memang mau buy ya boleh saja. Yang penting di atas garis trendline. Kalau lebih dari TP1 ya, ini misalkan dia di breakout di 1950, potensi selanjutnya ke 2070. Ini untuk jangka pendek ya, ke 1950 terlebih dahulu. Yang penting teman-teman jangan terlalu agresif ya. Lakukan money management juga. Kalau tidak sesuai dengan polanya atau memang tidak sesuai dengan analisanya ya, kita bisa antisipasi. Namanya analisa kan kita sifatnya antisipasi,
mau dia naik mau dia turun ya, ini sifatnya antisipasi ya. Dan disclaimer on sekali lagi ya teman-teman. Nah untuk berikutnya itu ada saham lainnya yang memang masih cukup menarik sebenarnya, itu ada AGII. Nah kalau teman-teman lihat AGII ini kan dia membentuk pola symmetrical triangle seperti ini. Ketika membentuk symmetrical triangle seperti ini, dia sudah mencapai target price-nya. Nah target price-nya di area 2700, 2680 ya, dekat-dekat dengan area sini. Ini sudah di target udah dipasang, dan ini saham volatile teman-teman ya, dan dia ada koreksi. Nah koreksi ini wajar. Nah ketika koreksi ini teman-teman ini jangan mengalihkan perhatian ke saham lainnya. Sebenarnya ini masih peluangnya masih cukup bagus ya. Kenapa cukup bagus? Ketika dia bertahan di area support MA20, nah ini menjadi support kuat juga. Nah support kuat seperti ini 2280 ini jadi support kuat, dan untuk target price jangka pendek AGII ada di 2450. Nah ini untuk target price dari saham AGII. Meskipun hari ini candlenya naik, tetapi volumenya ini kecil, dan untuk RSI-nya memang masih di 58. Jadi intinya untuk AGII ini masih kita watchlist dan masih ada peluang ke jangka pendek di 2450-nya. Nah ini untuk saham AGII. Berikutnya itu ada saham Bumi ya. Hari ini Bumi ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 23,9%. Nah hari ini Bumi sudah diwanti-wanti atau sudah dikasih juga ya di grup Telegram ya. Ini sudah dibahas juga, ini berapa sampai berapa target price-nya, dan siap-siap buy itu ada di area mana. Nah ini kalau seperti ini gimana saat ini ketika teman-teman memang sudah cuan apalagi masih di hold. Nah ini strateginya gini. Jadi kalau memang teman-teman masih hold ya, ini boleh saja untuk target price-nya itu ada di 152. Ini untuk target price. Pertanyaannya apakah esok masih bisa naik atau enggak nih? Kalau esok masih bisa naik ya ke 152. Tetapi kita lihat di sini volumenya masih cukup bagus ya. Ini dia breakout beberapa resisten dengan volume yang cukup tinggi dan disertai dengan bandar wick yang memang masih naik. RSI-nya juga di 81. Artinya ini strong untuk melanjutkan penguatan, ini masih ada. Nah, intinya adalah gini. Kalau teman-teman ambil di bawah, misalkan kalau teman-teman ambil di area 120 atau 122 ya pada saat breakout, teman-teman batasi resiko saja. Pasang untuk stop loss-nya di area mana? Stop loss-nya di area 130. Kalau teman-teman esok hari misalkan dia ada loncat atau memang dia ada naik, ya ini akan naik dulu ya seperti ini. Kemudian dia naik ke 152 seperti ini. Ya ini boleh teman-teman profit taking. Tetapi seandainya esok hari dibuka langsung melemah, nah ini biasanya sih pasti ada melemah dulu ya. Karena apa? Karena sebagian profit taking. Nah selama masih di atas 130, teman-teman masih boleh hold. Tetapi kalau memang dia turun di bawah 130, teman-teman boleh profit taking saja, karena kan memang sudah ambil di bawah. Tetapi kalau teman-teman yang belum ambil hari ini, misalkan esok mau ambil, kita lihat dulu wait and see terlebih dahulu, apakah esok ada volume atau enggak. Kalau memang esok hari volatile ada volume, kira-kira masih cukup bagus nih peluangnya untuk naik, teman-teman boleh buy high and sell high, yaitu potensinya ke 150 sampai di 152. Ini untuk target price dari saham Harum. Nah ini apakah memang masih bisa naik atau enggak ya, ini tadi skenario-nya ada dua ya. Jadi silakan diperhatikan untuk pergerakan saham Bumi untuk esok hari.